Makanya jangan heran kalau ulama bisa tawaf di Mekah, di Ka'bah, padahal dia ada di sini. Ini saya belum bongkar Pak Bu. Ini masih ada alamnya masuk ke. Saya tidak sampai ke situ, tapi saya akan kasih tahu bahwa itulah alam yang dipakai para ulama-ulama sufi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ketemu kembali di dalam channel Al-Haji Bugis. Channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirat. Marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf Esos IMA. Tapi sebelum kita menyaksikan video tersebut, marilah kita mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf, agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang lapang, dan semoga kita mendapat keberkahan dari apa yang beliau sampaikan di dalam isi ceramah tersebut. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Dan sambil menyaksikan, marilah kita bersama-sama melantunkan zikir dan selawat di dalam hati agar insya Allah apa yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimin. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى حضرة النبي المصطفى sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliya'ullahu fis sama'i wa ma fil arfil bakhar, khususan Sayyidi Syekh Muhammad Said Tajul Khalwati Ibnu Syekh Muhammad Yunus wabil masyhur wa Muhammad Syekhul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana
wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'arifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an biizzatillah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi Andre Guruta Puang Patta Haji Kasau, Andre Guruta Puang Patta Maulah, Andre Guruta Puang Patta Rabbi, dan Andre Guruta Puang Patta Sulaifi, Ibu Sekretaris Camat mewakili Bapak Camat yang kami muliakan dan kami takzimi, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim, Syababinsa, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus seluruh alim ulama, para tokoh masyarakat, para masyaikh, para azatis dan azatizah, seluruh orang tua santri dan tamu undangan, para pejabat pemerintah, dan yang terkhusus kami muliakan, kami takzimi para pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan di tempat yang insya Allah tempat ini adalah tempat yang sangat barakah, karena di tempat inilah anak-anak kita dididik. Dan acara ini sebenarnya mengantarkan kita kepada sesuatu yang sangat bernilai luar biasa, yakni acara haul Sayyidi Syekh Muhammad Said Tajul Khalwati Ibnu Syekh Muhammad Yunus bil masyhur kita panggil beliau Puang Muhammad. Saya melihat foto beliau itu sangat bersih. Tatapan beliau itu seakan-akan beliau itu selalu ada bersama kita. Maka saya sampaikan kepada anak-anakku yang di pondok pesantren ini, harus setiap waktu kita menyambung energi dengan mursyid kita. Jangan pernah terputus dengan mengirimkan suratul Fatihah secara khusus. Karena para wali-wali Allah itu adalah energi. Makanya ketika kita menyambung energi ke sana, maka kita akan diberikan nur. Karena para wali-wali Allah itu memiliki cahaya. Dan ketika kita tersambung ke situ, maka insya Allah itu tidak susah hidup kita. Makanya mengirimkan, menghadiahkan suratul Fatihah kepada guru-guru kita, kepada mursyid-mursyid kita yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah, itu seperti mata rantai. Makanya agama itu adalah sanad. Dan beliau ini diakui kewaliannya, karena orang yang meninggal itu sudah bisa kita akui kewaliannya ketika kita melihat dan membaca sejarahnya. Beliau ini punya khususiyah, diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Beliau adalah salah satu wali Allah dari sekian banyak wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah. Kita itu diperintahkan bukan langsung ngikut ke Nabi. Jadi dia itu disuruh langsung makaci oko Nabi tak. Sebagaimana yang banyak orang gaungkan sekarang. Langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Agama ini memerintahkan kita ikut ke orang yang mengikuti Nabi. Dalilnya jelas. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratan nabi, siratal rasul, tidak, atau siratal malaikah, tidak. Tapi dia mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi bukan jalannya para nabi. Kenapa? Karena kita tidak ketemu langsung dengan Nabi. Maka yang kita ketemu adalah pewarisnya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para Nabi. Dan beliau ini, mursyid kita tercinta, adalah salah satu pewaris dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dijamin nanti meninggal. Baru ditahu bahwa dia adalah kekasih Allah. Ketika dia hidup, yang bisa mengetahui hanya sesama wali. Tapi ketika beliau wafat, maka nanti di situ bisa kentara. Karena kenapa? Orang yang wafat tidak mungkin melakukan lagi keburukan. Tidak mungkin melakukan lagi dosa. Denana mungkin maki buat dosa. Maka terjaga kesuciannya setelah dia wafat. Kalau kayak saya ini Bapak Ibu sekalian, belum dijamin. Mungkin ceramah saya banyak yang mengikuti. Tapi saya tidak tahu apakah saya meninggal dalam keadaan baik atau tidak. Belum dijamin. Kan begitu. Iya kotuomo pitawe de paniris maka nama dece kecapak na tutungan na. Siapa tahu nanti dia melakukan kesalahan. Sehingga keberkahan Allah cabut. Tapi yang dijamin itu keberkahannya tidak akan pernah tercabut ketika dia mampu menjaga dirinya sampai dia wafat. Makanya para wali-wali Allah yang kita doakan itu setelah beliau wafat baru kita tahu betul bahwa ini orang dijamin. Maka amalan-amalannya, ajaran-ajarannya itu mestinya kita ikuti karena itu dijamin. Makanya saya sering ceramah begini Pak Bu. Orang sering menyalahkan maulid. Orang sering menyalahkan Isra Mi'raj. Bahkan menyalahkan tahlilan. Menyalahkan barasanji. Sering mengatakan itu adalah pelaku bid'ah. Saya mengatakan begini. Orang yang bersama guru mursyid kita ini belajar. Dan gurunya beliau, Kiai Haji Muhammad Tahir. Itu dikenal dengan bil masyhuri Imam Lafeo. Imam Lafeo ini sudah meninggal puluhan tahun tapi bisa beli semen untuk membangun masjidnya. Itu karama beliau. Di suatu ketika masjidnya sudah mulai hampir runtuh karena sudah lama. Tapi ada orang yang mengantar semen satu mobil. Itu dari Bosowa. Jadi diantar ke Lafeo tempat itu. Kemudian tidak ada orang yang mau terima. Karena sumbangannya itu terlalu besar. Dan tidak ada yang tahu siapa yang menyumbang. Dia takutnya kalau salah alamat. Tapi setelah orang yang mengantar semen ini masuk ke rumah salah satu warga. Dan melihat fotonya Kiai Haji Muhammad Tahir. Langsung dia tunjuk. Bahwa yang membayar semen ini dan yang minta mengantar ke sini itu yang fotonya yang di sana. Diberitahulah bahwa orang itu sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dia mengatakan ini tulisan tangannya, ini tanda tangannya. Dia yang tanda tangani nota. Setelah dicocokkan dengan tulisan tangan beliau di kitabnya, itu persis sama. Makanya semen itu dikasih turun, tapi saya dapat informasi bahwa semen itu tidak dipakai bangun masjid. Karena habis diambil orang. Tapi ditukar. Ada yang ngambil 1 sak, dia ganti 10 sak. Ada yang ngambil 10 sak, dia ganti 100 sak. Sampai masjid itu jadi berkat semen itu tadi. Karena mengambil barakahnya.
Yang ngaji bersama beliau di Guru Tepung Ngaji Saada, Guru Ki Haji Abdurrahman Ambodalle almarhum al-maghfurlah. Beliau juga adalah waliullah yang sangat masyhur. Itu pendiri Darud Dakwah wal Irsyad DDI Mangkoso. Jadi yang Kabalangan itu tadi saya sedikit luruskan, Kabalangan itu di Pinrang. Jadi kalau yang di Mangkoso itu Darud Dakwah wal Irsyad, tapi dia buka cabang itu di DDI Kabalangan Pinrang. Ya. Kalau Darud Dakwah wal Irsyad itu di Mangkoso baru. Jadi Kabalangan itu di Pinrang, Kabupaten Pinrang. Itu cabang yang beliau buka. Tapi beliau adalah salah satu ulama yang juga waliullah. Dan itu ngaji sama Guru Saada. Karamahnya beliau juga luar biasa. Makanya tidak heran kalau para wali-wali Allah termasuk mursyid kita tercinta ini punya karamah, itu hadiah. Saya pernah tanyakan, Bu, desa Wakutanang, bagaimana cara dapat karamah? Supaya bisa diberi karamah. Saya diberitahu dua hal. Yang pertama, kalau mendirikan pondok pesantren atau buka pengajian atau majelis, untuk dapat karamah, salah satu jalurnya mesti ada salah satu muridmu yang jadi kiai. Kalau sudah ada muridnya jadi ulama, maka akan dihadiahkan karamah. Jadi kalau belum ada muridnya jadi ulama, itu belum bisa dikasih karamah itu. Karamah itu adalah hadiah. Jadi kalau nabi disebut mukjizat. Kalau wali disebut karamah. Kalau orang biasa disebut maunah. Kalau orang yang dibenci oleh Allah disebut istidraj. Pemberian yang dihinakan oleh Allah. Makanya Dajjal itu bukan karamah, tapi itu istidraj. Jadi hati-hati kalau ada orang diberi kelebihan tapi tidak ahli ibadah, tidak ahli zikir, melakukan maksiat terus tapi ada kelebihannya. Itu istidraj. Pemberian yang diberikan oleh Allah tapi semakin jauh dari Allah, bukan dekat. Hati-hati. Banyak juga rezeki yang begitu. Ketika dia kita gunakan untuk kebaikan, maka disebut rezeki. Tapi ketika tidak digunakan untuk kebaikan, maka itu adalah istidraj. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita lalai karena itu. Saya pakai campur bahasa Bugis bahasa Indonesia ya? Bisa Bu ya? Atau saya bahasa Bugis saja? Kalau saya bahasa Bugis banyak yang tidak tahu ini. Iya. Kemudian saya sampaikan bahwa Guru ternyata saya lihat autobiografi beliau mursyid kita ini, Pak Muhammad, itu luar biasa. Karena dia menyambung sanad mursyid dan sanad ilmu yang luar biasa. Menggabungkan dari Kiai Haji Muhammad Tahir Iman Lapeo sekaligus belajar. Makanya ilmu memang begitu Pak. Ada kajian Islam, ini sepenting saya sampaikan untuk santri-santri yang ada di sini. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum-hukum agama, disebut ilmunya fikih. Ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya mazhab fikih ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya terbagi ada beberapa, cuma yang masyhur itu 4. Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya yang pertama itu adalah Abu Hanifah di Irak. Tahun 80 Hijrah, berarti 70 tahun meninggalnya Nabi baru lahir. Kemudian setelah itu ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Yang belakangan Imam Az-Zahiri, nanti masuk ke mazhab Syiah. Nah, di sini berbicara tentang hukum. Kalau mau belajar sah tidaknya sholat, belajar sama ini 4 mazhab ini. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Tapi itu untuk tahu sholat sah atau tidak. Untuk tahu wudu sah atau tidak. Tata cara sholat bagaimana, tata cara wudu bagaimana, yang membatalkan wudu bagaimana. Yang membahas itu adalah ilmu fikih. Ulamanya disebut fuqaha. Pasti berbeda-beda pendapat. Banyak perbedaan pendapat. Bagaimana cara takbir, kapan mengangkat tangan, meletakkan tangan di mana, itu semua dibahas oleh ulama fikih yang disebut tadi fuqaha.
Fikih itu paham. Makanya berbeda pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik. Saya kasih contoh sederhana. Kalau ada ayam ditabrak mobil, atau bebek ditabrak mobil, atau kambing ditabrak mobil, kemudian ayam itu sudah berguling-guling, kemudian kita ambil pisau kemudian disembelih, apakah ayamnya halal atau tidak? Halal. Berarti bukan mazhab Syafi'i. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Binatang yang terkena musibah kemudian masih bergerak, kemudian kita sembelih dan ada darah menetes di bekas sembelihan, maka itu halal dimakan menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Syafi'i itu sudah haram, bangkai. Disembelih dan tidak disembelih tetap haram. Alasannya kenapa? Itu sederhana. Imam Syafi'i itu mengatakan sebenarnya ayam yang berguling-guling itu proses menuju ke kematiannya. Kau tidak sembelih pun tetap mati. Artinya kau mengakali, makanya mensabotase. Itu fikih Pak ini. Fikih. Jadi kalau ayam itu sudah pecah kepalanya, lompat-lompat, sebenarnya itu sudah menuju ke kematiannya. Cuma kau mengakali, makanya kau sembelih. Makanya kau sembelih dan tidak sembelih tetap bangkai. Karena pergerakannya hanya menuju ke kematiannya. Kalau Imam Abu Hanifah tidak. Karena yang disembelih yang masih hidup. Yang kedua, lihat darah yang menetes. Kalau setelah saya disembelih ada darah menetes, berarti itu sah untuk dimakan. Karena selama masih hidup masih boleh disembelih. Dan yang bergerak pasti masih hidup. Nah, pilih mana kira-kira Pak Bu? Mazhab Abu Hanifah atau mazhab Syafi'i? Atau dibagi? Kalau ayamnya kecil pakai Imam Syafi'i. Kalau ayamnya besar kasihan pakai mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi saya milih mazhab Syafi'i. Bukan karena mengatakan bahwa saya dari NU, tidak. Karena yang paling hati-hati dan paling aman itu Syafi'i. Kenapa? Nanti Bapak Ibu kalau datang ke pasar beli ayam potong yang masih hidup itu, kemudian tukang penjual ini sembeli ayam potong dan masukkan ke dalam drum, kemudian ayamnya bertumpuk dan meninggal karena tertindis oleh ayam yang lain. Kalau mazhabnya Abu Hanifah itu bangkai, karena dia meninggal karena tertindis, bukan karena disembelih. Tapi kalau pakai mazhabnya Syafi'i tadi, yang dihitung yang pertama, karena awalnya disembelih, maka tertindis pun tidak masalah. Nah, pilih mana kira-kira? Kembali lagi ke Syafi'i. Itu kuncinya. Makanya dalam agama, ukilalana agama, nareko kita mengkaji harus dipisahkan mana kajian fikih, mana kajian tauhid, dan mana kajian tasawuf. Mursyid kita ini lari ke tarekat, tapi pasti hatam di fikih, karena ngaji sama guru saada, pasti ngaji fikih. Ulama tarekat itu pasti awalnya di fikih dulu, baru paham tauhid, baru masuk ke hakikat. Nah yang sekarang langsung lompat ke hakikat, tidak ngaji fikih. Makanya mengenal Allah secara hakikat tapi tidak sholat. Kan banyak itu, tidak sholat tapi akidahnya kuat. Makanya kenapa itu dilarang? Apa bedanya dengan iblis? Iblis itu mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Ini saya luruskan dulu. Ini ya, saya luruskan dulu ya Bu. Kemudian ini kan fikih. Saya ambil contoh yang kedua. Apa bedanya tarekat dengan fikih? Kalau kita singgah di WC masjid, buang air kecil atau buang air besar, dalam tarekat itu tidak boleh. Makanya pengamal-pengamal tarekat itu tidak pernah singgah di WC masjid, buang air kecil, buang air besar. Itu pantangan. Karena air yang di masjid itu disedekahkan orang.
Apalagi yang fatal cuci motor di masjid. Wah, itu fatal itu. Saya punya mursyid tarekat itu akhlaki. Kalau dia dari rumahnya, itu sandal yang dia pakai dari rumahnya, ketika mau masuk ke pekarangan masjid dia buka, dia simpan di luar. Nanti dia jalan di pekarangan masjid itu ndak bawa sandalnya masuk. Nanti keluar baru pakai lagi sandal itu di luar, baru dia pakai ke rumahnya. Saya pernah tanya, Bang, kenapa sandal yang kita pakai dari rumah itu ndak masuk ke pekarangan masjid? Apa jawaban dia? Nah, itu tanah timbunan masjid, itu sedekahnya orang. Saya takut kalau tanahnya melekat di alas sandal saya, kemudian saya bawa pulang ke rumah, itu saya ndak berani pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu saking hati-hatinya, Pak. Kalau kita atapnya masjid dibawa pulang. Kadang-kadang kan gitu. Jangankan tanah timbunan yang melekat di alas sandal itu ditakuti, ya jendelanya masjid biasa dibawa pulang ke rumah. Ini jadi masalah. Tapi beliau itu memang sangat hati-hati. Makanya saya bilang mursyid-mursyid itu terjaga betul. Kemudian saya ingin sampaikan, tadi kalau singgah di WC masjid itu kalau tarekat tidak boleh. Kalau fikih, kita buka di kitabnya Imam Syafi'i dalam kitab boleh singgah di WC masjid untuk buang air kecil, buang air besar, cuma hukumnya makruh. Untuk menyelamatkan diri supaya tidak melakukan yang makruh, maka sebelum tinggalkan masjid, WC masjid, berwudu dulu. Itu dalam fikih. Jadi ya kalau pangi ke WC nama sigi buang air kecil, jenne ki jolo na pemakde. Karena buang air kecil di WC masjid itu makruh. Ketika berwudu itu sunnah, maka tinggalkan kemakruhannya karena ibadah sunnah yang kita lakukan. Itu menyelamatkan itu. Itu kalau dalam fikih. Bagi yang baru bergabung di channel ini, selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe channel ini agar Anda mendapat pemberitahuan bila ada video terbaru dari channel Lahaji Bugis. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang berlimpah. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like dan bagikan video ini bila video ini berasa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Dan semoga kita mendapat pahala amal jariah karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi orang-orang yang menyaksikannya. Ini dalam fikih ya. Kajian yang kedua, kalau kita masuk ke tauhid, kan ini ulamanya tadi disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kalau naik satu tingkat itu disebut kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Beda. Kalau tadi disebut fuqaha, kalau yang masuk kajian tauhid disebut murabbi, ilmunya teologi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mazhabnya. Tadi mazhabnya ini Syafi'i, kalau yang mazhabnya tauhid itu Mu'tazilah. Nanti di sini kan berbeda. Nanti mengatakan Allah itu ada di atas, di aras, bersemayam di atas aras. Jadi Allah itu tempatnya di aras. Ada yang mengatakan tidak. Allah itu tidak di situ. Makanya ketika Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi naik ke Sidratil Muntaha sampai ke alam istawa, kemudian dia melihat Allah. Dari yang lain selain Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan berarti Allah ada di situ karena Nabi melihat Allah di situ. Yang kita pahami di Ahlus Sunnah tidak, bahwa Allah tidak di situ, dia masih jauh, bukan di alam istawa. Bagaimana cara memahami? Kalau saya mengatakan begini, saya naik ke lantai 2 masjid, dari lantai 2 saya naik ke loteng, dari loteng kemudian saya naik ke menara, di menara saya melihat matahari, atau di menara saya melihat bulan. Apakah bulan ada di menara? Tidak, itu masih jauh. Tapi nanti bisa melihat bulan kalau di menara. Nabi naik ke alam istawa, baru di situ dia melihat Allah. Apakah Allah di situ? Tidak, dia masih
jauh dari situ. Begitu cara memahami di Ahlus Sunnah. Tapi dia mengatakan memang Allah duduk di situ. Wah, itulah yang menganggap bahwa Allah itu istiwa itu duduk. Ini itu tauhid. Nanti berubah-ubah itu Pak. Di sini banyak orang campur-campur. Kajian tauhid, kajian tasawuf. Kajian tasawuf dikasih turun ke tauhid. Nanti fikih ditarik ke tauhid. Makanya banyak yang salah. Ketika kemarin ada ceramah mengatakan hormat kepada bendera merah putih, musyrik. Kenapa? Karena menyembah selain Allah. Itu karena contoh tasawuf, adab ditarik ke tauhid. Sungkaman dengan orang tua, musyrik. Karena sujud selain kepada Allah. Oh, itu fatal itu. Karena contoh adab ditarik ke tauhid. Fatal itu. Kalau itu mau dipakai Pak, semua musyrik. Bawa proposal ke Pak Bupati, musyrik juga. Karena mengharap rezeki selain daripada Allah. Iya. Makan obat itu juga musyrik. Karena dia bilang sembuh gara-gara penyakit, obat dimakan. Makan nasi kenyang berarti musyrik juga itu. Karena dia menganggap kenyang karena gara-gara nasi, bukan karena Allah. Musyrik semua itu. Bawa ATM juga musyrik itu. Karena bisa dapat rezeki hanya memasukkan uang ke dalam ini. Itu musyrik semua itu Pak. Kalau dipahami bahwa semua yang memberi manfaat. Makanya orang tua kita dulu itu pakai cincin, pakai keris. Itu tidak pernah terpengaruh akidahnya. Karena dia mengatakan semua ini benda Allah yang mengadakan. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang tidak punya manfaat. Tapi manfaatnya Allah yang memberikan, ini hanya pengantar. Makanya tidak berubah akidahnya. Yang sekarang berubah. Saya pakai cincin ini insya Allah tidak mati. Wah, itu jadi fatal. Nah, makanya ulama dulu karena tauhidnya sudah mantap, akidahnya sudah mantap, apapun yang dipakai tidak pernah terpengaruh. Dia pegang keris, dia pegang cincin, pegang ini, tidak terpengaruh karena tauhidnya tidak bergeser. Yang sekarang tauhidnya tidak ada, pegang benda, percayanya ke benda. Nah, ini yang perlu saya luruskan juga ini Pak. Karena banyak orang keliru. Ada mengatakan yang punya cincin agak jerna sengogi engkau lau basina musyrik. Itu tidak musyrik. Semua apa yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya. Cuma jangan katakan manfaatnya dari situ, tapi Allah yang memberikan. Sebagaimana Khalifah Umar ketika dia mengirim surat ke Sungai Nil. Coba, Khalifah Umar itu hebatnya kalau pemimpin hebat Bu. Pemimpin jujur itu dia kirim surat ke Sungai Nil. Jadi dia tulis surat, wahai Sungai Nil, saya dapat informasi bahwa engkau tidak mengalirkan lagi air. Airmu surut, padahal masyarakat membutuhkan airmu. Maka jika engkau mengalirkan air karena dirimu, maka aku mohon jangan kau mengalirkan air. Tapi jika engkau mengalirkan air karena izin Allah, maka kami akan memohon kepada Allah agar air itu mengalir. Maka surat itu dilemparkan ke Sungai Nil, langsung muncul airnya kembali. Itu hebatnya pemimpin Pak kalau jujur. Kalau pemimpin tidak jujur, air sumur ada hilang. Itu kalau pemimpin tidak jujur. Iya. Makanya saya wasiatkan dalam agama begitu Pak Bu. Kemudian naik satu tingkat disebut kajian ihsan. Di sini mursyid kita berada. Ihsan itu masuk dalam tarekat. Mazhabnya ada Khalwatiyah Sammam, ada Khalwatiyah Yusufiyah, ada Saktari, ada Ahlaki, ada Kadiri. Di situ mazhab. Ulamanya disebut mursyid. Jadi bukan murabbi, tapi disebut mursyid. Dari kata irsyad. Itu tidak mudah. Kalau ulama fikih, hukum-hukum. Kalau ulama tauhid, akidah. Kalau ulama tarekat, mursyid, itu akhlak. Makanya orang tasawuf itu bilang begini, kalau wudumu pernah kau pakai berbohong, maka jangan pakai sholat. Karena itu sudah kotor. Itu tarekat. Jadi kalau kita sudah berwudu untuk sholat maghrib, kemudian nonton di TikTok, ada orang goyang-goyang begini, perempuan,
itu sudah kotor wudunya. Jangan pakai lagi sholat. Wudu yang sudah dipakai berbohong tidak boleh dipakai sholat. Karena wudu itu at-tuhuru bukan an-nadhafah. Kebersihan itu kan an-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah, az-zakah. Kalau an-nadhafah sampai yang kelihatan, kotoran yang nampak. Kalau at-tuhuru hakiki, makanya wudu itu apanya yang dibersihkan? Makanya wudu itu bukan membersihkan tapi mensucikan. Makanya orang yang ada wudu kena najis itu tidak batal wudunya. Kita sudah berwudu injak tai ayam, itu wudu tidak batal. Ada orang salah paham, kalau sudah berwudu injak tai ayam batal wudunya. Itu tidak. Cuma tidak boleh sholat karena kita mutanajis. Jadi kalau sudah berwudu injak tai ayam, bersihkan najisnya, tidak usah wudu kembali. Kan gitu. Nah, banyak salah paham. Kalau sudah injak tai ayam, tidak bisa lagi sholat. Ya memang tidak bisa sholat karena kita mutanajis. Tapi tidak batal wudu. Nah, yang membatalkan wudu itu menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Itu pun dua versi. Karena Nabi ada yang tanya, ada Arab Badui, itu orang Arab dari gunung, turun ke Nabi, tanya, ya Rasul, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu kembali? Nabi mengatakan tidak usah, karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota tubuh yang lain. Inilah yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Tapi dalam ilmu mustalah al-hadis, 29 hari kemudian ada 3 anak muda mendatangi Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Wahai Rasulullah, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu? Apa kata Nabi? Berwudu kalian semua. Pertanyaannya sama, jawabannya beda. Nah, disinilah dipakai kaidah hukum. Imam Syafi'i menggunakan kaidah nasi mansukh, sekaligus dia pakai tarjih. Oh, hadis pertama tadi Nabi mengatakan tidak apa-apa. 29 hari kemudian datang anak muda bertanya, mengatakan Nabi berwudu kalian semua. Berarti yang hadis lama tidak dipakai. Itu namanya dinasik mansukh. Makanya kalau sekarang amandemen undang-undang, undang-undang lama tidak dipakai, yang dipakai undang-undang baru. Itu tidak dipakai, itu di amandemen. Kemudian yang kedua, orang tua yang bertanya sendirinya, tidak ada saksinya. Ini 3 anak muda, berarti orang tua ini tidak ada saksinya, tidak kuat hadisnya. Makanya dipakailah hadis bahwa menyentuh kemaluan tanpa pelapis batal wudu. Tapi Imam Malik melihat dari sisi yang berbeda. Apa kata Imam Malik? Tunggu dulu. Hadis pertama tidak Nabi mengatakan batal, berarti masih dipakai. Coba lihat siapa yang bertanya. Yang bertanya pertama orang tua, yang kedua anak muda. Berarti bukan menyentuhnya yang membatalkan, tapi syahwat. Karena kalau orang tua yang sentuh kemaluan, itu mungkin gatal gitu na pegangi. Atau na garuk-garuk gitu, tidak apa-apa, tidak ada syahwatnya. Tapi kalau anak muda yang pegang, karena pasti ada syahwat, maka itu batal. Sehingga dia mengatakan bukan menyentuhnya menyebabkan batal, tapi syahwat ketika menyentuhnya. Itu sama-sama hadisnya tapi beda pendapat. Itu fikihnya. Tapi kalau dalam tasawuf, tidak bisa. Sama Pak kalau singgah di warung. Ulama sufi itu kalau singgah di warung pasti dia bayar dulu baru makan. Iya. Karena makanan yang kita makan tanpa dibayar itu bisa dihukumi haram. Hati-hati Pak. Makanya di KFC itu kalau kita masuk di KFC bayar dulu baru makan. Yahudi pakai metode tasawuf. Kalau kita nanti kenyang tusuk gigi baru tanya berapa Mas. Nah, bagaimana kira-kira kalau kita sementara makan kemudian kita meninggal, nah makanan itu tidak terbayarkan. Maka disitulah memasukkan makanan yang tidak suci dalam diri kita. Nabi itu tidak memakan sesuatu kecuali itu sudah betul-betul menjadi miliknya. Tidak ada bedanya kita pergi ke tetangga, tak ambil mangganya, kita makan dulu, nanti sudah dimakan baru diminta. Sama kalau singgah di warung,
makan dulu baru bayar. Itu tidak ada bedanya. Mulai pusing bapak-bapak ini. Hanya kalau ngaji tasawuf itu tidak mudah. Makanya jangan coba-coba menyalahkan ulama-ulama, terutama mursyid kita ini. Kalau ada yang diucapkan itu jauh pandangannya dia. Makanya sama dengan Gus Dur. Semua ucapannya nanti terbukti, padahal orang mengatakan dia gurau. Tapi nanti terbukti setelah beliau wafat. Kenapa? Karena dunia dipendekkan oleh Allah. Iya. Tadi saya melihat ada beberapa karamah beliau. Bisa mengetahui bahwa orang ini tinggal sekian hari. Itu karena koneksi ruhiyah. Beliau ini tidak wafat bagi kita. Dia masih hidup. Makanya orang meninggal itu Pak, sebenarnya Nabi kan sudah sampaikan. Ini cuma kita tidak pakai aja itu. Nabi kan mengatakan an-naum ahul maut. Tidur itu saudara dengan mati. Itu aja dipakai Pak. Pelajari aja tidur. Semua pendapat-pendapat itu yang liberal terbantahkan dengan hadis ini. Yang mengatakan tidak ada azab kubur itu terbantahkan dengan an-naumu ahul maut. Saya pernah ngaji khusus hadis ini. Itu 2 hari 2 malam. An-naumu ahul maut. Saya nggak bongkar sedikit ya. An-naumu ahul maut ini. Tidur itu saudara dengan mati. Cuma Nabi tidak mengatakan tidur itu sama dengan mati. Dia cuma mengatakan saudara. Kalau saudara itu artinya sama. Saya kasih tahu. Kalau orang tidur kemudian bermimpi. Itu bisa melihat. Kan bisa melihat. Ya kau angkat tahu matinro nakatulu-tulu. Dia bermimpi melihat dirinya ke sawah. Bermimpi melihat dirinya ke Jakarta, bermimpi melihat dirinya ke Makassar misalnya, atau ke kebun. Itu melihat, padahal matanya tertutup. Orang tidur itu kan matanya tertutup. Nah pertanyaannya, mata apa yang dipakai melihat orang yang tidur itu ketika dia bermimpi sehingga dia bisa melihat? Coba. Kan gitu. Kita bermimpi itu melihat si anu datang. Padahal matanya tertutup ketika dia tidur. Mata apa? Dia mengatakan itu mata batin. Bukan. Mata batin itu berfungsi ketika orang terjaga. Tapi ketika orang tidur itu tidak. Itu yang disebut dengan ruh idafi. Ini pula lah yang terus berjalan ke kiri kemana. Kadang itu Pak Bu, saya kasih tahu supaya saya bongkar sedikit hakikat tasawuf ini supaya nanti kita larinya ke situ. Biasa ada kampung kita masuki, apakah pergi acara pesta pernikahan atau apa, kita biasa mengatakan kayaknya saya pernah bermimpi ke sini. Ya kan biasa begitu. Atau ada sesuatu di kerjaan kagak jama maka daki sama nasa di biasa kau tulu-tulu ya gagak. Biasa begitu. Sebenarnya itu idafi yang sudah sampai ke situ, jasad kita belakangan datang. Kalau orang bongkar itu, tembus itu Pak. Itu ilmu kasyaf menggunakan lipatan bumi. Tapi saya tidak bongkar ke situ dulu. Nanti saya kasih tahu. Nanti kan ada jalurnya. Kemudian, orang tidur kalau mimpi disiksa, itu merasakan sakit. Mimpi dikejar anjing. Oh bangun, ngos-ngosan, keringatan. Padahal dia tidak lari. Itu ibarat siksaan kubur. Yang jasadnya tidak disentuh tapi merasakan sakit. Itu yang banyak orang tidak pelajari di situ Pak. Jadi orang mengatakan tidak ada azab kubur itu karena tidak paham ilmu itu. Kemudian, ini intinya. Orang bermimpi bolak-balik ke Jakarta. Padahal dia cuma tidur 10 menit. Perjalanan singkat dia bisa ke Jakarta, dia bisa ke Makassar. Melihat dirinya di Jakarta keliling. Pulang padahal dia cuma tidurnya 10 menit. Bahkan biasa bermimpi di beberapa tempat. Nah lihat dirinya di Jakarta. Kemudian bermimpi lagi. Nah lihat dirinya ke Makassar. Padahal tidurnya 10 menit. Kalau dia baru berjalan normal tidak mungkin bisa sampai. Tapi karena ruhnya yang diperjalankan maka dia bisa kemanapun. Tapi waktunya lama. Dia rasakan lama di sana. Padahal dia cuma duduk atau dia cuma tidur 10 menit saja. Bagaimana? Waktu di alam mimpi yang begitu singkat ketika ditarik ke alam lahiriah itu begitu lama. Begitulah ulama kita.
Kenapa dia bisa mengatakan seperti guru Kiai Abdul Rahman Ambodale? Apa yang dia bilang? Saya ngaji kitab Al-Um 30 tahun sama Imam Syafi'i. Padahal dia tidak ketemu. Itu kalau orang pakai rasionya, itu dia bilang orang gila. Karena dia tidak pelajari alam hakikat. Oke, saya tarik ke modern supaya kita tidak bingung. Apalagi anak-anak santri kita supaya tidak bingung. Kalau kita mau ke Mekah sekarang, mau ke Tanah Suci sekarang, atau mau ke Madinah sekarang, bisa. Saya kasih kunci. Kita bisa membagi dua diri dalam satu waktu. Bagaimana ilmunya? Ambil HP Android, kemudian lakukan video call. Video call, nanti suara kita ada di Mekah. Kalau ada orang di Mekah, suara kita ada di Mekah, gambar ada di Mekah, padahal kita ada di sini. Tidak ada kabel di handphone, tidak ada kabel. Kenapa bisa kita ada di dalam situ? Padahal di sini hanya perangkatnya besi dan timah. Kenapa bisa masuk ke sini? Ini alam apa? HP ini kan masih alam dunia. Tapi kenapa kita bisa masuk ke situ? Kelihatan ada di Mekah, bisa bicara, didengarkan suaranya. Itu tadi yang dilakukan oleh mursyid kita ketika dia berjalan melarang orang yang ikut dengannya itu ngomong, dan ketika dia melihat sesuatu. Itu karena yang diperjalankan bukan alam lahiriah, tapi alam metafisika. Maka disitulah yang dipakai mursyid-mursyid tarekat. Dia bisa melihat sesuatu, dia bisa melintasi dengan waktu yang singkat, tapi dia bisa sampai dengan waktu yang sangat singkat. Kalau normal tidak bisa. Kalau orang naik pesawat ke Mekah mungkin butuh 9 jam. Tapi kalau video call sepersekian detik dia bisa berada di situ. Itulah yang dipakai para sufi. Karena nurnya dia miliki. Kalbunya adalah transitornya. Tapi ruh yang koneksi itu bisa berada di situ. Makanya jangan heran kalau ulama bisa tawaf di Mekah, di Ka'bah, padahal dia ada di sini. Ini saya belum bongkar Pak Bu. Ini masih ada alamnya masuk ke dalam. Tapi kalau itu yang dibahas, bahaya juga. Saya tidak sampai ke situ, tapi saya akan kasih tahu bahwa itulah alam yang dipakai para ulama-ulama sufi. Iya. Kenapa bisa koneksi? Makanya Allah itu kan tidak jauh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu kan dekat. Tapi kapan dia jauh? Ketika kita tidak koneksi. HP juga begitu. Kadangkala HP-nya baku dekatan, tapi karena jaringan tidak connect, itu tidak bisa nyambung. Walaupun HP-nya berdekatan. Tapi kalau HP berjauhan, koneksi jaringannya kuat, itu bisa. Ulama dulu seperti itu. Tapi hati harus dijaga, tidak boleh berbohong. Sekali bohong tertutup. Maka dia itu lebih baik mati daripada bohong. Dan semua yang pengaruh keduniawian pasti dia buang. Tapi tidak meninggalkan dunia, tidak. Pengaruh keduniawian dia tidak masukkan ke dalam kalbunya. Sehingga ketika dia sholat tidak terganggu dengan kehidupan dunia. Kalau kita masuk semua kehidupan dunia, Allah yang keluar. Kencang-kencang Allahu Akbar, tidak bisa connect. Kenapa? Karena yang mengisi semua dunia. Nah, iya, ulama dulu dunianya, makanya ada istilahnya itu jamaah tablik. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Kemudian ini kan istilah-istilah, itu istilah tasawuf yang ditarik, cuma banyak yang memahami sederhana. Berhubung video ini durasinya cukup panjang, jadi kita bagi menjadi 2 bagian. Dan insya Allah bagian keduanya akan kita tayangkan secepatnya. Insya Allah ada banyak ilmu yang terkandung dalam video saat ini, dan ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan semoga ada banyak amalan yang insya Allah bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.